Pada bagian ini kita akan membahas contoh ekspor produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat, khususnya pada kategori produk elektronik dan manufaktur. Pada tahun 2024, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai sekitar 26 hingga 28 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini mencakup berbagai produk seperti alat listrik, tekstil, dan alas kaki yang menunjukkan besarnya potensi pasar Amerika Serikat bagi produk Indonesia. Agar dapat diterima di pasar tersebut, produsen Indonesia perlu melakukan adaptasi produk. Salah satunya adalah penyesuaian standar kelistrikan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku di Amerika Serikat. Penyesuaian teknis ini menjadi syarat utama agar produk dapat digunakan dengan aman dan legal oleh konsumen. Selain itu, lokalisasi label juga menjadi aspek penting. Produk yang dipasarkan di Amerika Serikat harus memiliki label berbahasa Inggris yang jelas, informatif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsumen sekaligus memenuhi regulasi pasar setempat. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah sertifikasi keamanan produk. Sertifikasi ini berfungsi sebagai jaminan bahwa produk telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Indonesia. Terakhir, dalam strategi pemasaran internasional, pemanfaatan perjanjian perdagangan atau trade agreements menjadi peluang yang dapat dimaksimalkan. Dengan memanfaatkan kerjasama perdagangan yang ada, produk Indonesia dapat memperoleh kemudahan akses pasar dan daya saing yang lebih kuat di Amerika Serikat. Pada bagian ini kita akan membahas karakteristik pasar global yang perlu dipahami dalam konteks pemasaran internasional. Karakteristik pertama adalah globalisasi dan integrasi ekonomi. Saat ini, arus barang, jasa, modal, dan informasi semakin bebas bergerak antar negara, sehingga menciptakan pasar global yang saling terhubung. Kondisi ini membuka peluang yang besar, namun sekaligus meningkatkan tingkat persaingan. Karakteristik berikutnya adalah keragaman budaya dan preferensi konsumen. Setiap negara memiliki nilai budaya, gaya hidup, dan kebiasaan konsumsi yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa menerapkan satu strategi pemasaran yang sama untuk semua pasar, melainkan perlu menyesuaikan produk, pesan, dan pendekatan komunikasi dengan karakter konsumen di masing-masing negara. Selain itu, terdapat perbedaan regulasi dan standar antar negara. Setiap pasar memiliki peraturan perundang-undangan, standar produk, serta persyaratan administratif yang harus dipatuhi. Perbedaan ini menuntut perusahaan untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap aspek hukum, agar produk dapat diterima secara legal dan aman di pasar tujuan. Karakteristik lainnya adalah persaingan global yang semakin ketat. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan pelaku lokal, tetapi juga dengan perusahaan dari berbagai negara yang memiliki keunggulan masing-masing. Pasar global yang dinamis menuntut perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas, dan memperkuat strategi merek agar tetap kompetitif. Pada bagian ini, kita akan membahas faktor-faktor utama yang memengaruhi pemasaran internasional. Faktor pertama adalah lingkungan eksternal yang sering dianalisis menggunakan pendekatan pastel. Analisis ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu produk atau merek di pasar internasional. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengantisipasi risiko sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Faktor berikutnya adalah budaya dan bahasa. Perbedaan budaya, nilai, dan bahasa antar negara perlu diperhatikan secara serius dalam komunikasi pemasaran dan proses adaptasi produk. Kesalahan dalam memahami budaya lokal dapat memengaruhi persepsi konsumen dan menghambat penerimaan produk di pasar sasaran. Selain itu, infrastruktur dan logistik juga menjadi faktor penting. Ketersediaan jalan, pelabuhan, bandara, serta sistem distribusi yang efisien sangat menentukan kelancaran pemasaran dan pengiriman produk ke pasar internasional. Infrastruktur yang baik akan membantu menekan biaya dan meningkatkan kecepatan distribusi. Faktor terakhir adalah etika bisnis internasional.
Prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial perlu diterapkan dalam setiap aktivitas pemasaran lintas negara. Penerapan etika yang baik tidak hanya menjaga reputasi perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang dengan mitra dan konsumen global. Pada bagian ini kita akan membahas tahapan kerja yang sistematis untuk memasuki pasar internasional secara efektif. Tahapan ini penting agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada peluang, tetapi juga mampu mengelola risiko dan menyesuaikan diri dengan karakter pasar global. Tahap pertama adalah riset pasar internasional. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap permintaan produk, tingkat persaingan, serta regulasi di negara tujuan. Data yang digunakan dapat berasal dari sumber sekunder, seperti Badan Pusat Statistik, World Trade Organization, dan International Trade Center, serta didukung oleh survei primer di lapangan. Selain itu, penyusunan matriks PESTEL yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum membantu perusahaan memahami kondisi eksternal pasar secara komprehensif. Tahap kedua adalah segmentasi dan targeting. Pasar dikelompokkan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku konsumen. Dari hasil segmentasi tersebut, perusahaan kemudian menentukan prioritas negara atau segmen pasar yang paling potensial dan layak untuk dimasuki berdasarkan analisis peluang dan kemampuan perusahaan. Tahap ketiga adalah penyesuaian produk. Pada tahap ini, produk disesuaikan dengan pasar sasaran melalui lokalisasi kemasan, fitur, penggunaan bahasa, serta pemenuhan sertifikasi produk sesuai standar dan preferensi konsumen di negara tujuan. Penyesuaian ini bertujuan agar produk dapat diterima secara budaya, teknis, dan regulasi di pasar internasional.